back to my video. It's Lutfi, and kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Terhadap Komputer. Nah, hak cipta sendiri adalah sebuah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya dan memberikan izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada beberapa pengertian, yaitu pencipta, ciptaan, dan juga pemegang hak ciptaan. Yang pertama, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan ciptaan berdasarkan pikiran, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, atau keahlian yang dituangkan dalam benda yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni maupun sastra. Dan yang terakhir adalah pemegang hak cipta, yang mana pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Nah, hak cipta ini dapat dialihkan atau beralih baik seluruhnya ataupun sebagian karena sebuah pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang pendidikan, pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya seperti buku, program komputer, lagu, seni rupa, arsitektur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta, seperti hasil rapat, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, dan juga putusan pengadilan. Nah, di sini juga terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman ataupun perbanyakan lambang negara dan juga lagu kebangsaan menurut sifat aslinya. Pengumuman dan juga perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan atau diperbanyak oleh nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri. Dan selain itu juga masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran hak cipta seperti perbanyakan suatu ciptaan, bidang ilmu pengetahuan seni, dan juga sastra. Nah, masa berlaku pada hak cipta ini sendiri untuk ciptaan buku, pamflet, tari, seni lukis, pidato, dan sejenis lainnya berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan untuk hak cipta program komputer, fotografi, dan karya pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak atau menjadi bukti utama untuk proses hukum pada saat terjadinya pembajakan pada perangkat tersebut. Tanpa sertifikat pendaftaran hak cipta, tugas penyelidik membutuhkan waktu yang lebih lama sebab bukti pelanggarannya membutuhkan pengetahuan teknis. Solusi yang pertama untuk mengatasi maraknya pembajakan hak cipta tentunya berawal dari membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Solusi yang kedua adalah bahwa pemerintah, baik dari instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum, dan segenap lapisan masyarakat, hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual, karena pembajakan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa, menghancurkan kreativitas, dan juga merendahkan martabat bangsa.
jajaran aparatur penegak hukum sudah seharusnya secara konsisten menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak, kekayaan intelektual, dan juga kasus kepada pengadilan agar dapat memberikan hukuman yang setimpal, agar kejadian tersebut tidak akan terus berulang kembali. Di bidang tersebut, sumber daya manusia dalam hal penyelidikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta juga harus senantiasa diingatkan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Komputer. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki teori-teori lain, kalian dapat komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat melihat video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.